ini, saya mengajak kita semua bernyanyi dalam buku nyanyian kita nomor 33. Mulia namamu Tuhan. Nomor 33, mulia namamu Tuhan. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Juru selamat yang kupuja. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia namamu. Ya Tuhan, Juru Selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami datang berterima kasih atas kasih yang kasih-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus dari pagi sampai saat ini kami dapat melakukan kegiatan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami Anton. Kami mohon kiranya Engkau yang membantu saudara kami ini supaya dapat menyampaikan pelajaran kepada kami dengan baik, sehingga itu membantu kami untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan kepada kami, dan kiranya pelajaran itu menjadi contoh dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkati kami sepanjang devosi ini supaya kami dapat fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Demi saudara kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore. Sore. Sekali lagi selamat sore. Sore. Terima kasih sudah semangat ya. 2 hari yang lalu saudara Petra sudah membawakan pelajaran bagi kita tentang bekal bagi penginjil di masa depan, yang mana bekalnya adalah seorang penginjil di masa depan itu harus memiliki moral, kemudian dia harus berjiwa besar, dan pada poin ketiga saudara Petra menjelaskan penginjil memiliki bekal beriman,
dan bertakwa. Lalu kemarin saudara Aman telah berbicara tentang manfaat yang adik-adik akan dapatkan setelah mengikuti pelatihan penginjil di masa depan, yang mana di dalamnya ada tentang pengajaran dan juga perbaikan kelakuan seperti itu. Baik, pada saat ini saya ingin berbicara tentang hal yang mengarahkan bagi adik-adik 12 rasul. 12 peserta ya. Yaitu bagaimana kita menerapkan apa yang sudah didapatkan. Bagaimana menerapkan apa yang sudah didapatkan. Nah, pada umumnya ketika seseorang ingin melakukan sesuatu hal, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi seseorang yang akan memulai sesuatu hal. Nah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ada saat-saat di mana kita akan menghadapi tantangan, akan menghadapi rintangan untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan, untuk melakukan apa yang baik yang akan kita lakukan. Mungkin kita berusaha untuk jujur, tapi oleh karena kita takut nanti seperti yang di Jawa Timur melaporkan mengenai kontak massal yang akhirnya keluarga diusir oleh warga. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita calon generasi muda. Sebagai contoh tentang seorang rasul yang berasal dari suku Benyamin. Dia pernah disunat pada hari yang ke-8 dan dia adalah Rasul Paulus. Saudara-saudara dan adik-adik, kita belajar tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus telah memulai banyak pelayanan di kota-kota yang ia singgahi, baik itu di Korintus, baik itu di Filipi, Efesus, Kolose, Galatia. Bukan hanya memulai pelayanan, tetapi dia juga memberikan dorongan bagi jemaat yang ia dirikan, dalam arti jemaat yang ia mulai, di mana ia memulai pelayanannya, memberikan dorongan, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada mereka. Rasul Paulus memberikan motivasi baik itu secara pribadi, baik itu kepada Timotius, Titus, dan juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, Filipi, Kolose, dan jemaat lainnya. Nah, tidak berarti pelayanan Rasul Paulus ia tidak menghadapi tantangan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Banyak bahaya yang dihadapi Rasul Paulus ketika ia mengabarkan atau memberitakan tentang Kristus. Baik itu dia didera, kemudian ia dipenjara, ia berpuasa, terus ia dilempari dengan batu 3 kali, karam kapal sehari semalam terkatung-katung di lautan. Ia menghadapi bahaya di padang gurun, menghadapi bahaya di kota, dan juga menghadapi bahaya dari saudara-saudara yang palsu, saudara-saudara palsu, dan masih banyak lagi bahaya yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Itu yang lakukan adalah untuk memelihara jemaat-jemaat. Kita dapat lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 mengenai tantangan atau bahaya yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi adik-adik bisa dibaca di rumah mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat seterusnya. Bahkan saudara-saudara, sebelum dieksekusi mati pun Rasul Paulus tetap memberitakan tentang Kristus.
walaupun kematian sudah ada di depannya, membayangi kehidupannya, Rasul Paulus tetap bertahan untuk memberitakan tentang Kristus. Sehingga ia berkata dalam 2 Timotius, kita turun dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Kita lihat di sini satu hal yang sangat mengagumkan dari Rasul Paulus. Ia begitu bersemangat, menyemangati diri sendiri dan juga menyemangati orang lain. Maka renungan pada saat ini saya berjudul Jadilah Pemberi Semangat. Jadilah pemberi semangat. Lantas timbul pertanyaan, bagi siapa kita menjadi pemberi semangat? Bagi siapa kita menjadi pemberi semangat? Ada dua, yaitu yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Saya ingin meminjam definisi dari Kamus Elektronik Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata semangat di sana ditulis dalam bentuk kata benda yang artinya kekuatan, kegembiraan batin. Dan pada arti yang kelima, perasaan hati. Dan pada arti yang keenam, yaitu kemauan atau gairah untuk bekerja, gairah untuk berjuang. Dan dalam bentuk kata kerjanya, menyemangati artinya memberikan semangat, memberi motivasi, menggiatkan, menggembirakan, dan membangkitkan kemauan. Itu definisi yang kalau saya pinjam dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam bentuk elektronik. Nah, kita memberi semangat kepada diri sendiri. Pada poin pertama, kita memberi semangat pada diri sendiri atau bagi diri sendiri. Mengapa kita penting? Mengapa penting untuk menyemangati diri? Mengapa penting, saudara-saudara? Hal ini penting karena hal ini membantu seseorang untuk lebih bersemangat. Tidak sedikit orang yang bukannya menyemangati diri, berusaha memberikan semangat pada diri sendiri, tapi hal yang sebaliknya dilakukan adalah tindakan-tindakan yang menghancurkan, menghukum diri, bahkan membunuh diri mereka sendiri. Pada suatu informasi yang saya dapatkan di internet, di Viva News, Kaskus, dan juga Detikcom, sangat dikatakan pada tahun 2005 tingkat bunuh diri cukup tinggi, dan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sedikitnya ada 50.000 orang yang melakukan bunuh diri di Indonesia. Jadi rata-rata, kalau dirata-ratakan, ada 1.500 orang di Indonesia melakukan bunuh diri setiap harinya. Nah, posisi Indonesia sendiri hampir mendekati negara-negara yang bunuh diri, baik itu di Jepang, yaitu 30.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahun, dan juga di Cina 250.000 orang yang melakukan bunuh diri
setiap tahun. Dan di Jakarta yang paling marak adalah orang terjun dari gedung untuk melakukan bunuh diri. Dan dari data itu juga dikatakan 41% orang melakukan bunuh diri dengan gantung diri. 23% meminum racun serangga. Dalam sebuah buku berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar, ada fakta yang menunjukkan juga bahwa jutaan orang melakukan bunuh diri yang tidak kelihatan, tidak kentara. Bukan membunuh diri secara fisik, tetapi membunuh mental, membunuh semangat. Selalu berusaha mencari cara untuk menghukum diri, untuk mencari cara untuk merasa pesimis, merasa gagal untuk melakukan apa yang hendak ia lakukan. Sebagai gantinya, mungkin kadang-kala bagi kita ketika menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan kita, kita bukannya memberikan semangat, kita bukannya berusaha membangkitkan keinginan kita untuk menghadapi tantangan yang kita akan hadapi. Nah, sebagai gantinya, sebagai ganti atas hal kita berpikir demikian, kita harus menyemangati diri kita sendiri, mengubah kecenderungan kita yang ketika kita menghadapi suatu tantangan kita pesimis, dan kita mengubah pola pikir kita agar jangan menjadi pesimis, memberi semangat kepada diri sendiri. Sebagai contoh, saya sendiri contohnya ketika mengikuti lomba di perguruan tinggi teknokrat, waktu itu mengikuti lomba storytelling bercerita dalam bahasa Inggris. Nah, saya melihat teman-teman saya itu memiliki kecakapan, mereka lancar, dan saya mulai tidak semangat, mulai down. Saya teringat lagi pada buku yang saya baca, yaitu beri semangat bagi diri sendiri. Dan saya berusaha melakukan. Saya mengatakan pada diri sendiri, saya pasti bisa. Saya tidak peduli sefasih apapun orang lain berbicara, saya juga harus bisa berbicara dalam perlombaan. Begitu juga bagi adik-adik ketika menghadapi apapun, ketika ingin berkhotbah, ketika ingin apapun itu, yang tindakan-tindakan yang ingin kita lakukan, ketika kita ingin memulai, kita semangati diri sendiri, beri semangat pada diri sendiri. Ketika kita telah memberikan semangat pada diri sendiri, kita akan tahu apa hasil dari ketika kita menyemangati diri kita sendiri. Baik, itulah poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi siapakah kita menjadi pemberi semangat? Yang kedua adalah bagi orang lain. Kalau tadi sudah dibahas mengenai diri sendiri, kalau sekarang bagi orang lain. Mungkin kita pernah mengalami ketika melakukan suatu pekerjaan atau ketika melakukan tugas, betapa bersemangatnya kita ketika ada orang yang kita hargai atau orang tua kita memberikan semangat, memberikan pujian kepada kita. Karena pada dasarnya setiap orang butuh pujian. Setiap orang senang untuk dipuji. Tidak peduli apakah dia itu orang besar, orang kecil, pria atau wanita. Semua orang membutuhkan dorongan, membutuhkan pujian dari orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita pernah mengalami hal tersebut, tentunya kita juga ingin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, memberikan semangat bagi diri kita sendiri.
Bagaimana caranya? Yaitu kita mulai untuk memberikan semangat bagi orang lain, bagi orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin kita jarang memberikan pujian bagi sahabat kita. Mulai dari sekarang kita coba untuk lebih memberikan semangat, memberikan dorongan bagi orang lain. Kemudian juga orang-orang ingin dikuatkan. Kadang kita menghadapi orang-orang yang butuh untuk didorong, butuh untuk dikuatkan, butuh untuk diyakinkan. Nah, tugas kita adalah memberikan semangat bagi mereka. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Kolose 4 ayat 6, coba kita turun. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Alangkah damainya, alangkah indahnya saudara-saudara, bila kita saling memberikan pujian, ketika bila kita menguatkan orang-orang di sekitar kita, menguatkan orang lain, dan betapa indahnya juga dunia ketika kita menghargai satu sama lain. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin meminjam kata-kata yang disampaikan oleh seorang motivator di Indonesia, yaitu Mario Teguh, untuk memberikan semangat kepada diri sendiri. Coba lakukan memberi semangat kepada diri sendiri, dan juga coba memberikan semangat bagi orang lain. Dikatakan, lakukanlah itu lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, dan juga kepada saudara Anton Borneo telah menyampaikan pengumuman selain kita diklik bersama, kemudian setelah diklik nanti dari semua secara bebas sampai nanti jam 5:30 makan malam, dan kemudian dilanjutkan belajar pukul 8. Memang dari saya itu, saya ada teman dari staff. Mari kita